Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edaran tentang PPDB tahun pelajaran 2021-2022 baru saja kemarin kami terima, dan sekarang kami akan menjelaskan syarat dan jadwal PPDB tahun ini. Seperti tahun sebelumnya, bahwa untuk PPDB tahun ini itu menggunakan 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua, dan yang keempat jalur prestasi. Jalur zonasi adalah seleksi PPDB dengan menggunakan dasar jarak terdekat dari sekolah ke rumah. Jadi bagi kalian yang jaraknya dekat dengan sekolah kami akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk diterima di sekolah kami. Kuotanya itu adalah 55% dari daya tampung sekolah. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya fotokopi akta kelahiran. Yang kedua, fotokopi KTP orang tua. Boleh KTP ayah saja atau KTP ibu saja, atau kedua-duanya juga boleh. Yang ketiga adalah KK asli dan fotokopi. Nah, syaratnya KK ini, tanggal keluar KK ini harus setahun sebelum dibukanya PPDB. Nah, karena PPDB jalur zonasi ini tanggal 18 Mei 2021, maka tanggal pada KK tersebut harus di bawah tanggal 18 Mei. Kalau tidak ada KK karena hilang atau terkena musibah, bisa diganti dengan surat keterangan domisili, ya, khusus kondisi tertentu, ya, misalnya kebakaran, terkena banjir atau bencana alam, itu bisa diganti dengan surat keterangan domisili, ya, yang dikeluarkan oleh kelurahan, ya. Yang keempat adalah surat keterangan lulus atau surat keterangan yang menjelaskan telah menyelesaikan belajar pada kelas 6. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh sekolah asal atau sekolah tempat kalian belajar di SD-nya, ya. Jadi silakan minta kepada sekolah kalian. Kemudian yang kelima, surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai. Surat pernyataan kebenaran ini tidak perlu membuat, kami sudah menyediakan. Tinggal mengambil dan mengisi di sekolah. Kemudian ditempeli materai. Jadi ke sekolah nanti harap membawa materai 10.000. Nah, kemudian jadwalnya. Jadwal untuk pendaftaran jalur zonasi itu dimulai tanggal 18 sampai 21 Mei 2021. Sifatnya online. Kemudian pengumuman tanggal 24 Mei 2021. Bisa online, bisa offline. Artinya kalian bisa melihat di website atau datang ke sekolah. Websitenya ini malangkapsiapppdb.com. Kemudian daftar ulang tanggal 24 sampai 25 Mei 2021. Sifatnya offline. Jadi kalian harus datang ke sekolah bersama orang tuanya. Yang kedua yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu adalah PPDB yang dikhususkan bagi keluarga ekonomi yang tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kuotanya 20% dari daya tampung sekolah. Syarat jalur afirmasi selain syarat jalur zonasi yang 5 tadi, ditambah
yang keenam ini, KIP, KKS, dan PKH. KIP itu Kartu Indonesia Pintar, KKS itu Kartu Keluarga Sejahtera, PKH itu adalah Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Itu untuk syarat jalur afirmasi. Jadwalnya, untuk jadwal jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan itu sama ya. Mulai tanggal 3 sampai 5 Mei 2021. Dan pengumumannya tanggal 7 Mei 2021. Daftar ulangnya tanggal 7 sampai tanggal 8 Mei 2021. Yang ketiga yaitu jalur perpindahan orang tua. Nah, adalah PPDB bagi siswa yang mengikuti orang tuanya pindah tempat tinggal atau karena pekerjaan. Kuotanya cuma 5% dari daya tampung sekolah. Syaratnya selain syarat zonasi tadi, yang 5 tadi, ya ini ya, ditambah surat tugas orang tua dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan tempat orang tua bekerja. Kalau pabrik ya di pabrik itu minta kepada kantornya, insya Allah diberikan itu. Jadwalnya itu sama dengan yang afirmasi tadi. Nah, sekarang yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah jalur PPDB bagi mereka yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik berjenjang. Berjenjang itu bertingkat. Syaratnya pada jalur zonasi ya, selain syarat pada jalur zonasi, ditambah sertifikat atau piagam dari lomba berjenjang akademik atau non-akademik, minimal kejuaraan tingkat kabupaten, tingkat kecamatan tidak diakui, apalagi tingkat RT RW ya. Dan menyatakan sebagai juara, bukan peserta. Ini yang tahun kemarin itu banyak sekali piagam peserta, padahal yang diharapkan bukan itu, juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten ya. Nanti ada sendiri lomba berjenjang itu apa ya. Yang ketiga, surat keterangan peringkat. Nah, ini bagi siswa yang mempunyai nilai akademik bagus, ditambah surat keterangan peringkat nilai rapot dari kepala sekolah. Jadi peringkat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibuatkan surat keterangan ya. Ini bagi mereka yang pandai, yang mempunyai prestasi akademik di sekolahnya. Kemudian yang keempat, bukti asli prestasi akademik atau non-akademik yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Oh ya, kalau misalnya kalian mengikuti lomba dan kemarin itu baru keluar sertifikatnya atau piagamnya, itu belum diakui karena masih baru. Minimal paling singkat itu 6 bulan. Yang paling lama 3 tahun. Jadi kalau semisalnya pialanya atau piagam atau sertifikat kalian itu tahun 2016, itu juga tidak diakui karena paling lama 3 tahun. Itu untuk syarat jalur prestasi ya. Nah, jadwalnya sama. Pendaftarannya 3 sampai 5 Mei, kemudian pengumuman 7 Mei, daftar ulang 7 sampai 8 Mei 2021. Itu saja dari informasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan cukup menulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami usahakan untuk menjawabnya. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.